yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai monitor atau memantau, dan yang kelima adalah seorang manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, posisi orang manajer adalah yang paling efektif menurut saya. Karena pada posisi ini seorang guru tidak berposisi menyalahkan siswa atas kesalahan yang diperbuat. Akan tetapi, siswa diajak mencari solusi dan bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Bahkan, pada posisi ini, seorang guru bisa juga menawarkan solusi pemecahan masalah yang sudah ada. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya. Kebutuhan dasar manusia ini terdiri atas pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau love and belong. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar setiap siswa itu berbeda-beda. Jadi, untuk menjadi individu yang selamat dan bahagia, maka kebutuhan dasar ini harus dipenuhi dengan cara yang positif juga. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah fondasi dan arah tujuan yang dibuat di dalam satu kelas ataupun sekolah, di mana ini menjadi landasan dalam memecahkan suatu permasalahan atau konflik yang kemungkinan terjadi dalam kelas atau sekolah. Keyakinan kelas ini biasanya bersifat abstrak dengan pernyataan-pernyataan yang singkat dan bersifat universal, sehingga hal ini mudah dipahami dan dilaksanakan oleh warga kelas ataupun sekolah. Yang ketiga adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dari penanaman disiplin lainnya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Sedangkan langkah-langkah penerapan restitusi itu adalah pertama, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini, kita bisa melakukan dengan membuat pertanyaan atau membuat pernyataan. Misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bisa juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini bisa dinyatakan misalnya dengan cara, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kita bisa melakukannya dengan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini bisa kita perbuat dengan cara pertama, melakukan pertanyaan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setelah mempelajari modul ini, saya memiliki pengalaman menggunakan konsep-konsep inti ini dalam menciptakan budaya positif di lingkungan kelas saya. Hal ini berkenaan dengan keyakinan kelas, yaitu komitmen dan kebersamaan, dan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer.
Kasus yang terjadi adalah salah seorang murid di kelas saya salah memakai seragam. Murid tersebut memakai seragam batik, padahal seharusnya memakai seragam pramuka. Setelah melihat kejadian itu, saya tanyakan alasannya. Ternyata alasannya karena baju pramukanya basah terkena hujan pada hari sebelumnya. Dan kebetulan murid tersebut hanya memiliki satu seragam pramuka. Mendengar alasannya, saya tetap mengingatkannya bahwa yang dilakukannya tersebut salah. Sekalipun hari sebelumnya hujan, bisa saja dia menghindarinya karena terbukti temannya yang lain tidak ada seragamnya yang basah. Kemudian saya bertanya lagi, apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada? Si anak terlihat berpikir keras. Setelah menunggu beberapa saat, sebagai guru saya menawarkan solusi, meminjamkan baju seragam pramuka kepada temannya yang memiliki peserta pramuka dan rumahnya dekat dengan sekolah. Dan setelah beberapa saat, murid tersebut sudah memakai seragam pramuka. Jadi setelah saya tanyakan, terjadi kesepakatan antara murid yang akan meminjam. Kemudian murid yang meminjam itu pergi dengan temannya ke rumahnya untuk mengganti baju seragam. Setelah mereka kembali, saya memanggil siswa tersebut kembali ke depan saya. Kemudian saya memberikan penguatan tentang keyakinan kelas yang telah kami buat dan sepakati bersama sebelumnya. Salah satunya adalah memakai baju seragam sesuai dengan peraturan sekolah. Keyakinan kelasnya itu adalah komitmen dan kebersamaan. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tetap semangat.